Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian Mas Al-Basit rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Hari ini masih dibaringi kesehatan, kebaikan, kesempatan, dan paling utama iman wal Islam. Mugi-mugi semuanya dihidupkan dalam keimanan, keislaman, dan insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, selawat wa salam selalu bersifat kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita mengamalkan salah satu sunnah beliau yang istimewa, sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul pernah dawuh kepada para sahabat, ala adlukum ala ma yamhullahu bil khotoya wal qawbi darajat. Mau kamu aku tunjukkan amalan yang sangat ajaib yang apabila kamu kerjakan otomatis akan menghapuskan dosa-dosa kamu dan mengangkat derajat kamu. Nah, para sahabat itu mau, karena ini amalan yang sangat ajaib. Yang pertama kata beliau, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudhu atau biasakan berwudhu pada posisi-posisi yang kita ini gak nyaman. Posisi yang tidak nyaman. Kalau mau sholat berwudhu kan udah biasa. Mau ngaji berwudhu udah biasa. Tapi ini posisi yang gak nyaman. Mau tidur misalkan, wis ngawang tokol kepingin geblak, tapi ternyata kita masih masuk kamar mandi untuk berwudhu. Dan ini saya dan keluarga itu membiasakan ini, dan saya katakan ini wajib. Ini wajib. Keranten an-naumu sibul maut. Wong turu itu menyerupai mati. Bebek ini turu gak balik. Ya. Kita berwudu sebelum tidur dalam kondisi suci. Insya Allah kalau gak balik kita mati dalam keadaan suci. Maka isbagul wudu alal mandar. Yang kedua, kasrul khuta ilal masjid. Perbanyakilah langkah kaki menuju ke masjid. Ini lanang wedok biasakan berjamaah ke masjid. Saya termasuk dari majelis takjih yang menekankan ya, meskipun ini hukumnya mubah, tetapi diusahakan perempuan datang ke masjid. La tamna'u ima'ul masjid. Jangan kau cegah wanita-wanita muslimah itu kalau pergi ke masjid. Ke masjid lebih banyak istimewanya daripada kita sholat di rumah. Meskipun perempuan dari hadis yang lain juga istimewa sholat di rumah. Tapi perbanyakilah langkah ke masjid. Yang masjid gak gelem tapi yang mall gelem. Bendino yang santai saya. Tapi yang masjid tak orang yang masjid, yang omah ya. Kamu tapi yang mall braini koyo wong enong ya. Wadake 3 cm dipirani sing dhuwur abang sing isor koyo ondel-ondel ya.
Yang ketiga kata beliau, dan ini harus kita laksanakan, ya, intidharu sholat ba'da sholat, menunggu sholat di antara waktu sholat. Mari sholat maghrib kita lenggah sejenak untuk saling berwasiat ngaji sampai dengan sholat isya. Ini intidhar. Maka hari ini secara otomatis ada dua keajaiban yang dengan rasakan. Yang pertama, dia menikah yamhullahu bil khotoya warfa'ullahu bi darajat. Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan kemudian mengangkat derajat kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Makanya iman nek pas malam itu gak terus ngaji gue, iman apalagi hari ini materinya sangat luar biasa. Yaitu tentang istimewanya umat Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Jenengan ini atau kita ini adalah umat akhir zaman. Dan kita adalah umat yang sangat istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kenapa kita istimewa? Karena kita punya Nabi juga sangat istimewa. Nabi kita ini sangat istimewa. Saking istimewanya Allah Subhanahu wa taala sampai memujinya. Di dalam surat akhir At-Taubah, bagaimana Rasul sangat perhatian kepada umatnya. Karena memang umatnya adalah istimewa. Allah katakan di akhir surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul-betul telah datang kepada sekalian seorang rasul min anfusikum, datang dari kalangan kamu sendiri, dari bangsa manusia dan dari bangsa Quraisy. Manusia biasa dari bangsa Quraisy. Istimewanya kata Allah, azizun alim ma'anitum. Rasul ini, Muhammad Rasulullah, itu berat rasanya ketika melihat umatnya itu menderita, ketika umatnya itu susah, nelongso. Rasul buat tega. Harisun alaikum, maka Rasul kepingin umatnya selamat kabeh, umatnya mendapatkan kebaikan. Rasulullah jamaah mentingno umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, kelawan orang beriman Rasul sangat sopan dan sangat mencintai. Istimewa. Makanya kemudian ada sahabat Nabi bernama Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah ini salah satu panglima perang, termasuk as-sabiqun awwaluna fil Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam. Penasaran, datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, tuh kanjeng Nabi, akhairum minna, adakah umat atau manusia yang lebih baik daripada kami? Kami ya Rasulullah, faqad aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami ini Islam pada awal bersama panjenengan. Di kota Mekah kami Muslim bersama panjenengan. Sampai di Madinah kami juga berjihad bersama panjenengan. Waktu susah merintis awal dakwah ini bersama panjenengan. Dan kami berjihad juga bersama panjenengan. Adakah orang atau umat atau manusia yang lebih baik daripada kami? Rasul menjawab dengan senyuman, "Na'am, ada." Loh, ada. Siapa itu ya Rasulullah? Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa la yarawni. Ini kaum yang sangat hebat ini, yang datang jauh setelah kamu sekalian. Enggak semasa dengan kita, enggak pernah ketemu aku, tetapi mereka itu beriman kepada aku. Inilah kaum yang luar biasa. Datang jauh setelah umat ini, enggak pernah ketemu kita, tapi beriman kepada Rasulullah. Cinta itu jamaah rahimakumullah. Nah, sahabat itu karena cerdasnya protes. Logikanya begini. Lah wong gak tahu ketemu kok diakui. Ya. Nek kita pernah ketemu, ngakui kan biasa. Ketemu Pak Wi, ya, ketemu dengan biasa sudah. Tapi ini gak pernah ketemu, gak sezamannya kok diakui. Ya Rasulullah, fa kaifa ta'rifu annahum yakununa min ba'dina. Itu kan bagaimana jenengan bisa ngertosi, mengetahui ini kaum yang katanya hebat itu tidak pernah ketemu kita, jauh setelah kita.
Bagaimana dengan bisa ngertos? Rasul pun menjawabnya dengan sangat luar biasa. Aro'aita anna rojulan lau khair. Bagaimana pendapat kamu kalau ada seorang laki-laki membawa seekor kuda? Kuda itu berwarna burrun muhajjal, berwarna putih bersih dan bersinar. Tiba-tiba kuda itu lepas, baina khoyyalin duhmi buhmi, masuk ke sekelompok kuda-kuda yang berwarna gelap, hitam gelap. Hal ta'rifu rajul khailahu? Apakah bisa laki-laki menemukan kuda putihnya itu? Bisa nggak? Oh bisa. Sahabat menjawab, Rasul tentu bisa Rasul. Kuda putih di atas kuda sangat hitam, tentu bisa. Maka Rasul menjawab, haulai umat. Itulah umatku nanti. Umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjirin asli. Umatku itu punya tanda. Tandanya itu putih bersinar karena bekas air wudhu. Wajahnya putih, meskipun saya kira kakek kok katanya. Nah, mungkin hari kiamat putih bersinar. Ya, berontang putih kakek. Kemudian tangannya juga putih, kakinya juga putih, semua berwarna putih bersih karena bekas air. Kemudian beliau bersabda, meneruskan sabdanya, wa ana faratum ala haudi, kata, nanti aku akan menunggu mereka semuanya di telaga. Maka kemudian nanti jawab umat ini akan beliau panggil, haluma alayya, haluma alayya, kesini kamu sekalian, kesini kamu sekalian minum telagaku. Kenapa Rasulullah menunggu kita di telaganya? Ada dua alasan. Ibnu Hajar Asqalani memberikan pemahaman. Yang pertama, ini terjadi kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Kita menunggu sangat lama jangan di padang mahsyar itu. Ya, dulu pernah saya bahas, lama sekali. Dan tentu kita kehausan, maka Rasul itu memanggil kita untuk meminum telaga beliau. Kata beliau, faman syariba minhu farid ba'ubada. Barang siapa yang minum telagaku, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, yang kedua, telaga ini ternyata juga menjadi filter, saring, ya, menyaring orang-orang yang asli umat Rasulullah yang beliau inginkan, dan ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Makanya nanti di telaga beliau itu ada orang-orang yang terhalangi, tidak bisa masuk telaga beliau. Kama yugadul ba'ir ad-dor, sebagaimana onta yang tersesat tidak bisa masuk. Rasul menangis jamaah ketika ada umatnya itu yang nggak bisa masuk ke telaga beliau. Ja'uhum, kata beliau, biarkan mereka masuk. Haluma ilayya, kesini kamu, kesini kamu. Tapi nggak bisa masuk. Maka malaikat penjaga telaga mengatakan, ya Muhammad, fa inna kala tadri ma'amil apa. Muhammad, kamu tak mengetahui kelakuan umat-umat itu setelah kamu meninggal dunia itu. Apa yang mereka lakukan? Yubadiluna ba'da. Mereka itu merubah-rubah ajaran kamu. Sunnah-sunnah kamu itu, risalah kamu itu dianggap oleh mereka enggak jangkep, kemudian dirubah-rubah, dimodifikasi, perlu ditambahi, oh ini perlu dikurangi. Maka Rasul pun kecewa, loh kayak pengotan kelakuan sampean cacat. Kemudian Rasul dawuh, suhkon, udah pergi kamu malah diusir jam rahimah. Nah, maka nanti pertanyaannya, kita ini nanti ya, termasuk umat Rasulullah yang beliau sambut dengan sukacita, ataukah umat yang beliau usir karena kecewa karena merubah risalahnya. Nah, mudah-mudahan semuanya umat Rasulullah yang disambut dengan sukacita. Nah, kita di jamaah rahimahullah, kalau sudah dapat risalah Kanjeng Nabi, kita yakin risalahnya sudah lengkap sudah. Maka sebagai umat Rasulullah cukup copy paste. Napa copy paste niku? Ya copy paste. Yang ada kita ambil, yang kita kerjakan. Contoh puasa. Kenapa kita ini tidak mengamalkan puasa sunnah yang telah Rasul canangkan? 3 macam puasa sunnah dalam 1 bulan. Ada Senin Kamis masih kurang, ada Ayyamul Bid masih kurang, ada puasa Daud
Laksanakan itu, pilih salah satunya. Ini gak mau melaksanakan, malah melaksanakan puasa hitung dinoni, puasa mote, puasa weton, macam-macam. Laksanakan yang sunnah-sunnah. Sholat juga demikian. Sholat sudah sempurna jemaah rahimahullah. Ada 3 macam sholat yang bisa kita optimalkan. Yang pertama, sholat maktubat 5 waktu wajib dilaksanakan. Ditambah dengan rawatib ba'diyah qobliyah. Tambah lagi dengan nawafil, tahajud, duha. Ini gak melaksanakan sholat rawatib, malah melaksanakan sholat pungkasan, Rebo pungkasan, Sabtu pungkasan dan sebagainya. Ini kan masya Allah ya. Laksanakan yang juga. Maka jangan sampai kita nanti dari umatnya yang malah jadi syukur. Ini coba lagi umat ini istimewa, jadi kan istimewa. Maka kemudian apa istimewanya? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin umat Rasulullah ini tidak akan pernah binasa. Meskipun sebagian umat manusia ini kelakuannya itu melebihi kelakuan umat sebelumnya, tapi Allah menjamin tidak akan membinasakan umat ini sebagaimana Allah telah membinasakan umat sebelumnya. Umat Nabi Lut, ya, Nabi Lut jengkel melihat umatnya itu melakukan penyelewengan model seksual, lanang kodo lanang, perempuan sama perempuan, sodomi, LGBT dan sebagainya. Akhirnya umatnya Nabi Lut, kaum Sodom, dibinasakan. Hujan batu, kemudian umatnya dibalik, dibinasakan. Dan pertanyaannya, ada nggak kelakuan umat Nabi Lut di umat ini? Ada. Kemarin di Surabaya ditangkap 25 pasang ya, laki-laki melakukan pesta gay di satu hotel. Dan ternyata hampir separuhnya sudah terkena HIV. Itu cuma aku. Ada juga ya kelakuannya Nabi Lut kelakuannya umat Nabi Lut di umat ini, tapi tidak Allah binasa. Umatnya Nabi Nuh juga demikian, Allah binasakan. Kenapa demikian? Menolak dakwah Nabi Nuh. Bahkan anak istrinya pun juga menolak. Dan kita lihat, adakah orang-orang yang menolak dakwah tauhid di umat ini? Ada. Suka dengan kesyirikan dan sebagainya. Tetapi Allah tidak binasakan umat. Pemimpin yang zalim juga Allah binasakan dan pengikut-pengikutnya. Ada enggak pemimpin yang zalim di umat ini? Nah, tapi tidak usah dijawab ya. It's on a talk begini. Nah, tetapi tidak Allah binasakan. Kenapa demikian? Allah kawal umat ini dengan 2 jimat. Ya, 2 jaminan. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan amanani fi ummati Rasulullah. 2 jaminan keamanan di umat Rasulullah. Rufi'al wahid wa baqil akhar. Yang satu sudah diangkat, tinggal sisa yang satu. Yang satu adalah Rasulullah sebagai jaminan keamanan umat ini. Allah katakan wa ma kana yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu yang Muhammad selama kita masih ada bersama mereka. Ini sudah diangkat, rufi'ah sudah diangkat. Wa baqiyal akhar, tinggal satu jimatnya itu, jaminannya itu. Apa itu? Wa ma kana mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umat ini selama masih ada orang yang beristighfar. Sama albas beristighfar. Itu menjadi jaminan keamanan umat. Nah, ini lagi yang pertama. Yang kedua, jawab rahimahullah. Umat Rasulullah adalah umat akhir zaman. Nanti di yaumul hisab urutannya juga paling belakang. Ya, tetapi ya Allah berikan keistimewaan umat yang paling belakang ini ditarik jadi umat yang paling awal dihisab. Jadi nanti kita ini antrinya nomor 1. Sehingga kalau kita masuk surga juga nomor 1. Nek nyemplung di neraka juga nomor 1. Gak apa-apa sih, bersih neraka itu. Nah, belum ada bekas-bekas di azab itu sih. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik muttafaqun alaih bahwa Rasul bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah, saya nanti
akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Faqala al-khazin, maka penjaga surga pun berkata, "Man anta? Siapa kamu itu?" Fa'aqul, maka saya mengatakan, "Ana Muhammad." Aku Muhammad Rasul. Kemudian pintu surga mengatakan, penjaga pintu surga mengatakan, "Wallahi, demi Allah, umirtu alla aftaha hadzal bab qabla." Saya ini diperintahkan oleh Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu surga ini sebelum engkau dan umat itu masuk. Jadi umat akhir zaman ternyata langsung ditarik menjadi umat nomor 1 di hisab yang pertama, dan nanti kalau masuk surga juga yang pertama, masuk neraka juga yang pertama. Ini istimewanya umat Rasulullah. Yang ketiga, ketika Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj, pada waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha yang terakhir, beliau akhirnya mendapatkan oleh-oleh apa? 5 kewajiban sholat. Kita melupakan ada satu oleh-oleh yang ini memang khusus untuk umat Rasul, yaitu tentang istimewanya amal soleh dibandingkan dengan amal syariat. Masya Allah, Rasul jauh setelah beliau turun jadi luar sahabat, beliau berdakwah. Oleh-olehnya diantaranya setelah 5 waktu sholat, beliau mengatakan, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha falaulah hasanah." Siapa yang punya niat untuk mengerjakan kebaikan, niat tok jangan, tiba-tiba enggak jadi berbuat, maka dia dicatat sebuah satu kebaikan. Niat kebaikan enggak jadi mendapatkan pahala satu kebaikan. Wa man amilaha falau aslu hasanah. Nah, barang siapa yang berniat kemudian dia kerjakan kebaikannya itu, dia dapat 10 kebaikan. Satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Dan ini gak berlaku untuk amal sayyi'at, untuk amal kejelekan. Wa man hamma bi sayyi'at. Barang siapa yang niat kejelekan, lam yuktab bi sayyi'atin hatta ya'mal. Belum dicatat sebuah kejelekan sampai itu mengerjakannya. Jadi kalau dia punya kejelekan, belum dicatat kejelekan sampai dia mengerjakannya. Faman amilaha, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, falahu sayyi'atun wahidah, maka dia dapat balasan satu kejelekan. Subhanallah. Terus kalau mengikuti logika matematika, amal jelek itu tidak akan pernah mampu amal kebaikan, mengejar amal kebaikan. 10/1, boten mampu jangan. Ya, boten mampu. Nah, ini istimewanya umat Rasulullah. Dengan niat tok kebaikan dapat pahala kebaikan, meskipun boten siap mengerjakannya. Bismillah, nanti malam niat qiyamul lail. Pak nggih, qiyamul lail. Insyaallah. Ternyata depok ngorok sampai azan subuh, gak sido qiyamul lail, maka dengan sudah dapat pahala kebaikan satu. Masya Allah. Dan niat dua, sedangkan tidurnya sebagai sedekah. Ayo di Al-Basir itu pendidik gawang, ayo kok pengidian yuk. Belum dicatat sebuah kejelekan kalau dia belum mengerjakan. Hanya bedanya jemaah rahimahullah, meskipun amal kebaikan tidak akan mampu dikejar dengan amal kejelekan, ya, mesti kan logikanya, loh kenapa kok orang-orang itu masuk neraka kok banyak? Padahal amal kebaikan itu tidak mau dikejar oleh amal kejelekan. Karena amal kebaikan itu ada syaratnya. Sedangkan amal kejelekan enggak ono syaratnya. Ya, jenengan beramal syaratnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Nek gak ikhlas itu yang gak dapat pahala. Mawon. Tapi jangan nyolong, kecekel, ikhlas gak ikhlas ya tetep dosa. Ulan iki mboten ikhlas nyolong iki wae. Dijak konco, ya tetep itu dosa. Nah, itu nggih. Jadi ini amal sayyi'at tanpa syarat ya. Elek yo elek meskipun hanya satu, tapi amal kebaikan ya ada syaratnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala, dan ikhlas ini kita jaga sampai ajal menjemput kita ya. Yang kedua, tentu amalnya harus benar, nek benar
Allah tidak pernah mencatat. Nah, sebagai gambaran mawon, kita ini kalau beramalnya nggak ikhlas kepada Allah, itu nanti akan kecelik, ya, kecelik di akhirat sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ada orang-orang itu yang merasa pede, percaya diri, dia punya amal banyak. Ternyata di yaumul hisab nggak dapat pahala sama sekali. Nah, kemudian mereka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, ainal jaza? Di mana pahala kami? Faqad amilna fid dunya wa anta a'lam. Kami dulu kan pernah berbuat kebaikan di dunia dan kau maha tahu mana pahala kamu ada kok zombie. Allah pun menjawab dengan lugas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu. Kamu itu beramal bukan karena aku. Kamu amalnya gak ikhlas. Gak ikhlas. Nek ngaji tentang mermon biasa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim kita biasa mawon. Tapi nek pas ngaji ono ketekan morotuwa, disambangi morotuwa iki. Nang omahe. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, enak impor ya. Biasanya sholat ya cawepet bareng dari ini bapak enak yang ngomong enak bapak lolos sikile wis dengan sholat bareng-bareng ngomong teman kamu nggih Pak maratuwae ngimami ambek maratuwae ambek bojone masyaallah biasane kul welik ya ya ambek alam taro padahal ngimami maratuwane Al-Baqarah rong juz dinten dhewe masyaallah dari maratuwae padahal mantu kurek hafid Al-Quran. Nah, jadi izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum. Pergilah kamu pada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu. Minta pahala pada mereka. Hal tajiduna minul jaza? Apakah kamu nanti akan menemukan pahala dari mereka? La, fa ilal jazaa min Allah. Karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hati-hati. Jadi amal baik meskipun pahalanya banyak ada syaratnya. Amal jelek meskipun sedikit balasannya tapi tanpa syarat. Nah, kemudian yang keempat jemaah rahimahullah, istimewanya umat ini adalah ternyata kita ini satu-satunya umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Umat-umat yang lain nggak dapat syafaat. Ya, nggak dapat syafaat. Umatnya Nabi Adam nggak dapat syafaat karena Nabi Adam nggak punya syafaat. Umatnya Nabi Nuh nggak dapat syafaat karena Nabi Nuh nggak punya syafaat. Hanya Rasul saja yang punya syafaat. Hingga kemudian ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, lastu laha, aku nggak punya syafaat. Izzaku ila Muhammadin, fa inna khatimul anbiya wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi umat ini mendatangi nabinya, minta tolong, minta syafaat, tapi tidak punya syafaat. Hanya Rasul yang punya syafaat. Nah, ketika umat manusia itu mendatangi kanjeng Nabi, Rasul dan rahimahullah didatangi panjenengan. Ya, ibu Jamaah Al-Basit, ya, semuanya masya Allah. Rasul berdiri mengatakan, ha anak, inilah aku, Muhammad Rasulullah. Kuntulah. Aku yang punya syafaat. Aku yang punya syafaat. Ya Rasulullah, isfa'lana, beri kami syafaat, tolonglah kami. Maka Rasul pun dengan senangnya mengatakan, ya aku yang punya syafaat. Kemudian Rasulullah pergi ke suatu tempat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebut dalam hadis itu tempat mana itu, tapi itu Rasul pergi ke suatu tempat, kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan beliau memuji Allah dengan sebaik-baik pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Sebaik pujian. Kemudian beliau sujud lama sekali. Dan Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al fatutto wasfa' bisyafa'. Ya Muhammad, angkat kepala kamu
mintalah kepadaku maka permintaan kamu akan diijabahi, dan bersyafaatlah maka syafaatmu akan diperkenankan. Ini waktu yang sangat istimewa untuk kita, syafaat. Maka kemudian Rasul pun dawuh, dia Tuhan Subhanahu wa taala, ya Rabbi, duh Gusti Allah, ummati, 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 umatku. Jadi Rasul yang dipikirkan siapa? Umatnya, umatku, umatku, umatku. Maka apa yang terjadi dengan umatmu ya Muhammad? Maka Rasul pun dawuh, akhrij minan nar man kana fi qalbihi miskula dzarratin minal iman. Ya Allah, keluarkanlah dari api neraka umatku itu yang masih ada sisa imannya tinggal sebesar biji jagung. Durra itu jagung. Sisa iman tinggal sebesar biji jagung. Ini yang jagung dia. Nah, fayukhrijuna minna, maka umat Rasulullah sehingga di rokok memang diincang-incang karena dia berbuat banyak dosa, dia masuk neraka, diincang oleh Gusti Allah dalam neraka, ya, disiksa, kemudian dikeluarkan. Fayukhrijuna minna, maka keluarkanlah umat ini dari neraka. Nah, kemudian fa'asjudu, saya pun sujud kembali karena syafaat yang pertama diijabahi. Terus kembali memuji Allah dengan sebagai pujian, dan Allah pun berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal fatu'ta wasfa' syafa', angkat kepala kamu, minta kepadaku maka permintaan kamu akan diijabahi, dan bersyafaatlah maka syafaatmu akan diperkenankan. Ya Rabbi, ummati, 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 umatku, umatku, umatnya lagi yang disebut. Apalagi yang Anda minta? Maka Rasul pun dawuh, akhrij minan nar man kana fi qalbihi adna min. Keluarkanlah dari api neraka umatku itu yang sisa imannya itu lebih rendah dari yang pertama. Yang pertama sisanya tinggal berapa tadi? Biji jagung. Lebih rendah dari biji jagung, biji apa? Sawi, biji kedelai, biji kacang hijau, ya, biji keres, nah, cuit cilik ya, ya. Maka fayukhrijuna, maka dikeluarkanlah umat Rasulullah yang nanti sisa imannya itu lebih ya, kecil daripada biji jagung, namanya biji sawi. Fa'asjudu, maka saya sujud kembali, lama sujudku, dan saya mendoa Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, wasal fatu'ta wasfa' syafa'. Dan Rasul berkata, ya Rabbi ummati, ummati, umatku. Kemana? Rasul mengatakan, adkhil jannata man qala la ilaha illallah. Masukkan ke surga umatku yang dulu dia pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah seumur hidup sekali, itu jadi jaminan masuk surga. Maka masuk dia ke surga. Nah, sama rahimahullah, ini istimewanya umat ini, ya. Karena nabinya juga istimewa. Maka saya katakan di awal tadi, Rasul itu ya azizun alim ma'anitum, berat rasanya mulai penderitaan umatnya, gak tega nek orang umat itu mlebu neraka, gak tega. Maka sampai umat Rasulullah yang hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam seumur hidup sekali, untung yo nikah ini teman, la ilaha illallah, ini syahadat. Saya itu punya kakak kepala sekolah di Kutorjo 2 di Kekuarum. Cerita sama saya, ketika upacara itu telat atau masih telat di Pares, karena kan nggak boleh keras. Sopo sing apal syahadat masuk kelas, nggak ono sing apal syahadat. Hari SMP ku, masya Allah, ngoten nggih. Syahadat asyhadu nggak apal, makanya perlu nikah. Ya, dengan nikah itu ada kalimat syahadatnya, itu jamin masuk surga.
Kata teman sebelah itu bid'ah loh, itu tidak ngono kamu bersuatu nanti ya. Kamu lagi makulon. Jadi Rasul itu berat rasanya oleh penderitaan umat. Maka harisun alaikum umatnya Rasul kepengen lebih suatu hati. Maka kemudian umatnya itu masuk surga semuanya kecuali umatnya yang jatuh kepada kesyirikan. Karena syirik ini adalah dosa sangat besar yang tidak bisa diampuni. Maka kemudian ada sahabat bertanya, syarat supaya kita dapat syafaat beliau memiliki syarat minimalnya adalah menjaga tauhid kita, jangan bercampur kesyirikan. Ya Rasulullah, siapakah manusia dari umat panjenengan yang paling bahagia ansal syafaat panjenengan? Dawuh as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi. Manusia di kalangan umatku yang paling bahagia kelak dari kiamat dapat syafaat adalah mereka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Artinya tidak bercampur dengan kesyirikan. Terus nek syirik sudah terputus semua harapannya. Oke. Nah, Ustaz, kalau demikian, kalau semuanya masuk surga, terus siapa nanti yang masuk neraka penghuninya itu? Akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah HPT menyebutkan bahwa neraka nanti hanya dihuni oleh dua kelompok manusia. Ini akidah jamaah rahimahullah, nggak boleh kita ingkar. Sepakat semuanya. Yang pertama, orang-orang kafir. Orang-orang kafir pasti masuk neraka. Udah. Kalau dia mengatakan semua agama sama, enggak sama. Agama kami Islam, Muslim, surga. Agama Anda kafir, neraka. Jelas ini akidah. Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah. Gimana ini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ahli kitab, dan orang musyrikin, Konghucu, Buddha, dan macam-macam itu fi nari jahannam khalidina. Kata jahanam. Khalidina fiha selama-lamanya. Jelas ini akidah. Yang kedua, yang masuk neraka adalah al-mu'minul 'asi, orang mukmin yang bermaksiat masuk neraka. Masuk neraka karena amal-amal kemaksiatan itu ketika nanti di yaumul mizan ditimbang, ternyata kemaksiatannya lebih besar daripada ketaatannya, dia masuk neraka. Tapi dia nggak akan kekal selama-lamanya karena ada syafaat Rasulullah. Yadkhul al-jannata al-jannah. Yadkhul al-jannati al-jannata. Nanti penghuni surga masuk ke surga. Wa dakhul ahlun nar an-nar, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah pun berfirman, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqalun minal iman. Keluarkanlah dari api neraka umat Rasulullah yang sisa imannya tinggal sebesar biji api. Biji sawi. Maka mereka pun dikeluarkan dari api neraka dalam kondisi tubuhnya hitam legam karena gosong kabeh, ya, dientarkan di neraka. Bilqauna ila nil hayat. Maka kemudian mereka ini dilemparkan ke sungai kehidupan di akhirat, dirojok dengan sungai kehidupan. Akhirnya fayam butu kama tanbahatu bisakan, maka mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian menjadi pepohonan. Terus umat Rasulullah yang bermaksiat selama dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Terakhir, umat Rasulullah istimewanya adalah dimanapun dia berjuang dan berjihad pasti akan Allah menangkan. Nah, umat Rasul ini kalau berjihad pasti akan Allah menangkan. Bagaimana penjelasannya? Akan kita jelaskan di waktu yang akan datang. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.